Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Kembali lagi di Yubayu Channel. Hari ini kita kedatangan Vario 110 injeksi. Kasusnya motor ini berbet dan waktu dipakai motor untuk tanjakan juga nggak kuat, buat jalan kencang juga nggak bisa. Kebanyakan kasus di motor ini adalah di reset ECU ya teman-teman ya. Kalau motor udah dipakai nggak ada kerusakan apa-apa, biasanya motor ini mempunyai histori di dalam ECU-nya. Dan di video kali ini juga saya akan menjelaskan 3 macam, yaitu yang pertama adalah reset ECM, yang kedua adalah reset TP, yang ketiga adalah menyetel mode 1. Kenapa harus mode 1? Kok enggak mode 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Kebanyakan motor di tempat kita ini teman-teman ya, untuk setel mode 1 itu udah yang paling enak ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah memikirkan untuk mau setel mode 2, mode 3, mode 4, cukup di mode 1. Yang pertama kita akan melakukan mereset ECU. Untuk mereset ECU kita harus mencari letak tempat untuk meresetnya teman-teman ya. Kita harus mencari soket DLC. Di mana letak soket DLC itu? Soket DLC itu letaknya tidak jauh dari aki ya teman-teman ya. Biasanya letak DLC itu dekat dengan aki. Kita lepas. Nah, ini ya teman-teman ya, yang namanya soket DLC. Untuk jenis motor Vario, soket DLC nya ini berada di bawah dashboard ya teman-teman, di bawah kaki tempat kita berpijak ini. Ini untuk jenis Vario injeksi yang starter halus, starter kasar, sama bit yang starternya halus atau bit ISP. Kalau untuk bit FI yang masih starter kasar, soket DLC ini letaknya ada di sini ya teman-teman ya. Jadi letaknya ada di bawah di bawah saddle, bawah dashboard sini. Dan untuk Vario 125 letaknya itu di depan, di dekat plat nomor depan. Untuk melepas soket atau tutup soket DLC ini mudah banget ya teman-teman ya. Cukup ditarik, jangan ditekan, tapi ditarik di bagian sininya. Nah, udah terlepas ya teman-teman ya. Kalau ditekan malah dia nggak akan keluar. Untuk meresetnya sebenarnya saya sudah punya alat, punya seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya alat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan kabel yang kedua ujungnya udah dilepas kulitnya seperti ini. Jadi terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita letakkan di soket ini. Jadi begini ya teman-teman ya pemasangannya ya. Dia berada di sebelah kiri. Soket ini mempunyai 4 kabel. Kalau kita menggunakan kabel seperti ini, kita harus memasangnya di sebelah kiri. Biar teman-teman nggak bingung untuk sebelah kiri yang mana, sebelah kanan yang mana, kita pakai ini ya teman-teman ya. Yang ada centolannya ini, ini diposisikan di atas. Jadi waktu kita pasang ada di bagian sebelah kiri. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Setelah soket ini terpasang, saya akan memberitahukan bagaimana caranya untuk mereset ECU. Untuk cara reset ECU nya teman-teman ya, saat ini sudah terpasang, jemperannya sudah terpasang,
posisi kontak off, kita on kan. Setelah kontak on, dalam kehitungan 3, 1, 2, 3, jemperan ini kita cabut. Kemudian hitungan 1, 2, 3 kita gantikan kembali seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita lihat kode mil yang ada di speedometernya. Kalau posisinya itu tidak berkedip, berarti reset kita sudah berhasil. Kita sekarang coba. Jemperan sudah tersambung, kontak kita on kan. Setelah itu kita kembali ke jemperan ini, di hitungan 1, 2, 3 cabut, 1, 2, 3 pasang. Setelah itu kita lihat di speedometernya. Nah, ini tidak ada kedipan ya teman-teman ya, berarti reset ecu kita berhasil. Setelah itu kita matikan kontak. Dan tahap yang kedua adalah kita akan mereset TP. Untuk sensor TP letaknya itu di dekat mesinnya teman-teman ya. Nah, ini dia sensor TP nya, kelihatan nggak teman-teman? Sensor TP nya ada di sini. Ini cukup mudah. Coba kita tarik tuahnya yang bawah, ini ditekan, kemudian kita cabut. Nah, ini adalah sensor TP nya teman-teman ya. Untuk sensor TP ini kabelnya cuma ada 2, jadi teman-teman nggak usah bingung nanti untuk menjampernya. Nah, ini jemperan sudah terpasang ya teman-teman ya. Sekarang kita akan reset sensor TP nya. Untuk sensor TP, soket jemperan di soket DLC ini masih terpasang, jadi jangan dilepas dulu. Untuk sensor TP, resetnya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Cukup kita on-kan kontak, posisi jemperan di DLC masih terpasang, kemudian kita kembali lagi ke sensor TP nya, di hitungan 1, 2, 3 cabut. Nah, untuk ini sensor TP resetnya kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Kemudian kita kembalikan. Setelah itu kita matikan kontaknya. Untuk setiap selesai mereset, jangan lupa kontak selalu dimatikan ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga, sekarang kita setel mode. Untuk setel mode sangat mudah sekali. Untuk setel mode 1, pastikan jemperan yang ada di bawah ini jangan dilepas dulu ya teman-teman ya. Untuk caranya, untuk tes setel mode 1, tuas gas ini kita tarik secara penuh ya teman-teman ya, sampai mentok. Kemudian kontak kita on kan. Setelah kontak on, kita lihat di kode mil. Setelah berkedip sebanyak 3 kali, kemudian tuas gas kita lepaskan, maka mode 1 sudah berhasil. Sekarang kita coba. Terpasang. Gas kita tarik secara penuh, kemudian kunci kontak kita on kan. Kita lihat di bagian kode mil, di kehitungan ketiga, 1, 2, 3 lepas. Nah, setelah itu akan berkedip secara pelan-pelan. Ini tandanya mode 1 berhasil ya teman-teman ya. Setelah selesai, kontak kita matikan dan jemperan yang ada di bawah ini kita cabut.
Nah, sekarang reset ECU sudah selesai, reset TP sudah selesai, dan setel mode 1 juga sudah selesai ya teman-teman ya. Sekarang motor teman-teman dijamin enak buat harian seperti baru keluar dari dealer. Monggo selamat mencoba, nantikan video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.